Siang semuanya. Siang. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 yang telah mempercayakan saya sebagai moderator pada presentasi kali ini. Baik teman-teman, sekarang kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja mereka dengan tema model pembelajaran contextual learning. Baik, pada materi kami persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator memberikan kesempatannya. Di sini kami akan menjelaskan tentang model contextual learning atau CTL. Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan motivasi untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajari dan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti konteks pribadi, sosial, dan kultural. Teman-teman, sekarang kita masuk di Pembelajaran yang membantu siswa memahami materi dengan lebih bermakna dengan menghubungkan materi tersebut ke dalam konteks kehidupan nyata mereka. CTL menekankan pada keterlibatan aksi siswa dalam proses belajar dengan mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman atau situasi yang mereka hadapi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pendekatan kontekstual dalam berbagai konteks juga di sini. Yang pertama itu konteks pribadi. Konteks pribadi, dalam konteks pribadi CTL menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman individu siswa. Dengan pengalaman individu siswa mampu diterapkan dalam proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini guru menyuruh siswa untuk menceritakan kira-kira pengalaman-pengalaman mereka dalam kehidupan sosial itu seperti apa. Contohnya dalam proses pembelajaran IPA. Keterlibatan seorang siswa dalam lingkup kehidupan sosial dan bermasyarakat kira-kira seperti apa. Yang kedua itu konteks sosial. Dalam konteks sosial CTL menekankan bagaimana pembelajaran dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya di sini dalam pembelajaran PKN, siswa diajarkan pentingnya gotong royong dan kerjasama dengan melakukan proyek sosial di lingkungan sekolah atau masyarakat. Yang kedua itu dalam pelajaran ekonomi, siswa bisa belajar tentang prinsip-prinsip perdagangan dengan mengadakan kegiatan wirausaha kecil-kecilan di sekolah. Yang ketiga itu dalam pelajaran seni dan budaya, siswa dapat mempelajari budaya daerah mereka dengan mengadakan pentas seni atau festival dalam perlombaan yang diadakan di lingkungan sekolah. Yang ketiga itu konteks kultural. Dalam konteks kultural, CTL mengaitkan pembelajaran dengan budaya dan nilai-nilainya dan nilai-nilai lokal. Contohnya itu dalam pelajaran sejarah. Dalam pelajaran sejarah, siswa belajar tentang perjuangan pahlawan nasional dan bagaimana nilai-nilai tersebut masih relevan dalam konteks kehidupan di masa-masa yang akan datang. Yaitu yang kedua, dalam pembelajaran bahasa daerah, siswa belajar tentang kearifan lokal dan cerita rakyat untuk memahami nilai-nilai budaya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka mampu menerapkan nilai-nilai budaya itu dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Yang ketiga itu dalam pembelajaran geografi, siswa bisa mempelajari lingkungan sekitar dan bagaimana budaya lokal berkembang berdasarkan kondisi geografis tempat yang berada di lingkungan sekitar siswa. Baik, sekarang kita masuk di unsur-unsur model CTL. Adapun unsur-unsur model CTL yang pertama inquiry. Dalam CTL, inquiry berarti sebuah metode belajar yang mendorong siswa untuk menggali pengetahuan melalui pertanyaan, eksperimen, dan pemecahan masalah secara langsung sehingga mereka dapat menghubungkan materi yang dipelajari dengan konteks dunia nyata. Langkah-langkah penerapan inquiry yang berkaitan dalam pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, merumuskan masalah. Pada tahap pertama, guru mengajak siswa untuk merumuskan masalah atau pertanyaan yang relevan dengan topik yang akan dipelajari. Contohnya, topik yang dipelajari yaitu tentang lingkungan sekitar. Guru bisa memulai dengan pertanyaan sederhana seperti bagaimana cara kita merawat pohon atau tanaman di
diminta untuk mengamati bagaimana masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah, atau melakukan kegiatan sosial tertentu. Siswa bisa diajak untuk ke sekitar sekolah atau mengamati lingkungan rumah mereka sebagai objek pengamatan. Yang ketiga, menganalisis dan menyampaikan hasil. Setelah pengamatan dilakukan, siswa kemudian menganalisis informasi yang mereka dapatkan. Misalnya, jika mereka mengamati bagaimana masyarakat menjaga kebersihan, siswa dapat mencatat temuan mereka seperti apa saja yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Misalnya, menjaga kebersihan di mana masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat itu, menyajikan hasil karya. Tahap terakhir di dalam penyajian hasil karya atau temuan yang dianalisis, siswa akan menyusun temuan mereka dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti presentasi di depan kelas. Yang kedua, membuat poster atau membuat laporan yang menggambarkan hasil observasi mereka. Misalnya, membuat poster tentang cara menjaga kebersihan lingkungan, lalu siswa mempresentasikan apa yang telah mereka buat. Selain itu, dengan mempresentasikan ini juga membantu siswa untuk dapat bisa berbicara di depan umum. Yang berikutnya adalah penerapan learning community. Pertama-tama saya akan menjelaskan learning community, yaitu komunitas belajar. Dalam CTL, hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain, teman, antar kelompok, sumber lain, dan bukan hanya guru. Ini menurut Sanjaya 2006, halaman 267. Model pembelajaran learning community atau komunitas belajar menekankan pada interaksi sosial dan kolaborasi antar siswa untuk membangun pemahaman bersama. Dalam model ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga aktif berbagai pengetahuan, pengalaman, dan ide dengan teman sebayanya. Berikut langkah-langkah pembelajaran learning community. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan pembelajaran, guru merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Contohnya, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya hujan asap dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, yang kedua, membagi siswa dalam beberapa kelompok heterogen. Langkah penerapan ini, yang pertama yang perlu dilakukan yaitu guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 6 orang. Setiap kelompoknya harus heterogen, yaitu terdiri dari siswa dengan kemampuan, latar belakang, dan minat yang beragam. Contohnya adalah dalam sebuah kelas di dalamnya terdiri dari 30 siswa dan guru dapat membagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok berisikan 6 siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, langkah penerapan yang ketiga adalah membagi topik yang akan dibahas atau diselesaikan oleh siswa. Yang pertama, guru memberikan topik atau permasalahan yang akan dibahas oleh setiap kelompoknya. Kedua, topik harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan menantang siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Lalu, contohnya, setiap kelompok mendapat subtopik tentang dampak hujan asap, seperti dampak pada tumbuhan, hewan, bangunan, dan kesehatan manusia. Oke, yang keempat, guru mengawasi proses belajarnya diskusi, di mana seorang guru ini sebagai fasilitator untuk mendampingi diskusi siswa. Yang kelima, menyajikan hasil karya siswa. Setiap kelompok itu harus mengajikan hasil kerja mereka dari hasil diskusi mereka. Yang keenam, mempresentasikan hasil kerja kelompok, di mana setiap kelompok itu tadi yang sudah menyajikan hasil kerja kelompok itu, mereka mempresentasikan di depan kelas dan di mana setiap siswa lainnya memberikan pertanyaan kepada siswa yang berpresentasi. Yang terakhir itu model pembelajaran refleksi.
sebelum kita masuk di langkah penerapannya, kita harus mengetahui apa itu model pembelajaran refleksi. Model pembelajaran refleksi adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memaknai setiap apa yang dia dapat, misalnya dari segi materi, terus dari segi penyampaian materi yang disampaikan oleh guru. Dengan dia melakukan refleksi, dia akan mengetahui kelemahan dan kelebihan dari materi yang telah dia pelajari. Terus kita masuk ke langkah penerapan refleksi. Yang pertama itu refleksi individu siswa. Artinya itu setiap siswa itu melakukan proses merenungkan dan mendeskripsikan pengalaman belajar mereka. Refleksi diri ini dapat membantu siswa untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya serta mengevaluasi untuk kedepannya. Yang kedua itu evaluasi diri siswa. Artinya itu mereka dapat melakukan proses untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki siswa. Evaluasi diri dapat dilakukan dengan cara merefleksikan pengalaman serta melakukan feedback dengan orang lain. Artinya di sini misalnya dalam suatu pembelajaran seorang siswa ini bisa melakukan refleksi dan dia akan meminta feedback dari orang. Menurut kau bagaimana dengan materinya? Apakah materi ini bisa kita pelajari untuk kedepannya? Begitu. Ketika ada feedback maka ini akan berdampak baik begitu. Yang terakhir itu feedback dari guru. Artinya guru itu harus bisa memberikan umpan balik dengan cara memberikan informasi atau tindakan yang bernilai kinerja atau yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Serta feedback ini juga memperbaiki pengetahuan, kemampuan, dan prestasi siswa. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 yang telah mempresentasikan materi mereka. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi di sesi ini kita hanya memberikan kepada satu sesi dengan 2 pertanyaan. Ical, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Terima kasih juga kepada teman-teman kelompok 6 yang telah memaparkan materi berkaitan dengan contextual teaching learning. Seperti yang teman-teman jelaskan tadi adalah model pembelajaran kontekstual teaching learning ini adalah model pembelajaran di mana siswa mencari pengetahuan itu berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, coba teman-teman tentukan salah satu contoh tema pembelajaran IPS yang dapat siswa kaitkan dengan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kepada Kakak Brian, kami persilakan. Baik, terima kasih. Tadi dijelaskan tentang pembagian kelompok secara heterogen. Apakah inquiry learning ini bisa diterapkan di kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka menuntut pembelajaran berdifferensiasi. Kakak Brian, bisa diulang pertanyaan? Baik, kami mempersilakan kepada pemateri untuk menjawab 2 pertanyaan yang diberikan oleh Kakak Ical dan Kakak Brian. Oke, baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Ical tadi tentang kehidupan sosial dalam masyarakat dalam pembelajaran untuknya dalam pembelajaran IPS. Nah, pertanyaan dari teman dia, salah satu tema pembelajaran IPS yang mengajarkan yang mengarah siswa untuk mengekspresikan pengalaman mereka dalam pembelajaran tersebut. Tema pembelajaran salah satu contohnya. Baik, temanya di sini tentang ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. IPS mengajarkan di sini konsep ekonomi sederhana seperti kebutuhan, keinginan, perdagangan, dan uang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, siswa belajar mengelola uang saku, memahami pentingnya menabung, dan menghargai kerja keras orang tua.
di sini guru mengajarkan kepada siswa tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekitar siswa. Contohnya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh kegiatan produksi itu seorang guru itu mengajarkan kira-kira kegiatan produksi itu seperti apa. Contohnya kegiatan untuk menghasilkan barang, kegiatan kegiatan distribusi itu kegiatan seperti apa, dan kegiatan konsumsi itu kegiatan seperti apa. Mungkin itu salah satu tema dalam pembelajaran IPS dengan kontekstual yang perlu dipelajari siswa, yaitu tentang kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kehidupan sehari-hari siswa. Oke, tambahan dari saya ambil tema tentang pasar tradisional tentang belajar ekonomi dan sosial. Di mana guru ini menjelaskan tema ini berkaitan pembelajaran IPS di kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya dari aspek ekonominya, guru menyuruh siswa, misalnya memberikan pembelajaran kepada siswa tentang bagaimana proses jual beli di pasar. Misalnya guru bertanya kepada siswa, siapa yang pernah ke pasar dengan orang tua? Terus apa yang kalian lihat di pasar itu? Misalnya kamu dengan penjual dengan pembeli. Terus konsep permintaan dan penawaran, misalnya siswa ini dengan bersama orang tuanya, terus orang tuanya ada penawaran dengan penjual, misalnya orang tua ini membeli kopi, misalnya orang tua ini menawarkan kopi ini gitu. Terus teman-teman yang dari aspek sosialnya, dari aspek sosial, misalnya interaksi sosial antara warga di pasar, bagaimana interaksi antara pembeli dengan penjual itu, apakah ramah atau tidak. Terus guru menjelaskan kepada siswa tersebut bagaimana menurut kalian terkait aspek sosial antara kamu dengan penjual. Baik, ada tambahan sedikit dari saya. Tambahan dari teman Ecin tadi berkaitan dengan contoh materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi sambungan dari interaksi sosial tadi, kita bisa menjelaskan berbagai pengenalan keragaman suku, agama, dan budaya di sekitar tempat tinggal siswa itu tinggal. Nah, yang kedua ini ada mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati. Misalnya jika di Ruteng, cara mengembangkan sikap toleransi, karena di sini kita di SD-nya beragam agama, sebut saja satu sekolah yang di dalam sekolah tersebut ada siswa yang beragama misalnya yang beragama Kristen dan Protestan. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati ini dan menunjukkannya kepada siswa. Misalnya jika teman yang satu berdoa dalam posisi berdoa atau beribadah, nah bagaimana cara guru untuk menumbuhkan sikap toleransi dari siswanya. Misalnya saling menghormati ketika siswa yang beragama Kristen ini dalam keadaan beribadah. Bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi siswa yang beragama Islam atau beragama Protestan. Mungkin ada. baik kepada teman Richard, itu saja jawaban dari pemateri. Apakah jawaban yang bisa diterima atau ada sanggahan? Baik, terima kasih atas jawaban dari teman-teman kelompok 6. Jawaban yang saya bisa terima. Terus teman-teman ada pertanyaan lanjutan dari saya. Ada pertanyaan lanjutan dari saya teman-teman. Seperti yang teman-teman jelaskan tadi, berkaitan dengan model pembelajaran kontekstual teaching learning ini berkaitan dengan di mana siswa mencari pengetahuannya mereka sendiri melalui pengalaman mereka sendiri. Pertanyaan dari saya, bagaimana dengan peserta didik yang tingkat pemahaman atau tingkat cara berpikir mereka masih sangat rendah,
Kemudian dalam model ini siswa dituntut untuk mengaitkan suatu materi dengan pengalaman mereka di pengalaman mereka sehari-hari. Bagaimana dengan permasalahan ini? Terima kasih. Tadi di dalam model kontekstual teaching learning terdapat unsur-unsur yang kami jelaskan, dan unsur-unsur ini termasuk ke dalam model CTL. Nah, di dalam model CTL ini tadi ada unsur konteks masyarakat belajar atau komunitas belajar. Di sini siswa dibentuk masuk ke dalam komunitas belajar untuk mencari pengalaman, bukan per individu, melainkan bisa berkelompok. Itu dalam komunitas belajar. Jadi itu kekaisaran. Mereka bukan secara individu mencari pengalaman, melainkan bisa dibantu oleh teman-temannya atau di dalam komunitas yang sudah dibentuk. Itu dari saya. Mungkin ada teman. Oke, dari saya ya. Tadi di sini persoalan yang ditanyakan oleh Ramincal itu terkait dengan tingkat pemahaman siswa yang mereka tidak mengetahui gitu. Yang masih rendah. Yang masih rendah terkait dengan model CTL yang materi yang akan bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Gitu. Maksudnya kan di CTL ini di mana siswa mencari sendiri pengetahuan dan mengkaitkan dengan pengalaman mereka. Pertanyaan itu tadi, bagaimana siswa yang tingkat pemikiran atau pengetahuannya masih rendah, tapi mereka dalam pembelajaran model pembelajaran kontekstual teaching learning ini mereka dituntut untuk mengkaitkan materi dengan pengalaman mereka sehari-hari. Sementara tingkat pemikiran mereka masih rendah. Oke, terima kasih. Di sini kita sebagai guru tentu kita memiliki peran, bukan karena kita sudah menerapkan model CTL kita hanya diam dan kita hanya mengandalkan siswa dalam menyampaikan materi, tidak. Di sini guru juga memiliki peran penting, dia sebagai fasilitator yang akan menghubungkan kedua aspek tersebut, dan apabila siswa mendapatkan kesulitan terkait dengan hal itu, maka gurulah yang akan maju untuk memberitahu bahwa ketika materi ini dijelaskan tentang ini, maka penerapannya dalam kehidupan sehari-harinya begitu. Saya ambil salah satu contoh yang dijelaskan oleh teman Asti tadi, yaitu terkait dengan keberagaman budaya di lingkungan. Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu kita harus bisa memberikan pencerahan atau bisa mengaitkan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian akan menemukan berbagai perbedaan, misalnya perbedaan agama, bahasa, dan budaya. Ketika misalnya mereka mengetahui, saya memiliki teman yang berbeda agama, atau saya punya teman yang dari daerah lain, dia punya logat atau dialek yang berbeda. Nah, itu adalah salah satu contoh materi yang akan mereka bisa kaitkan. Di sini untuk mengatasi persoalan ini, guru harus bisa menjadi fasilitator untuk menghubungkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa. Hal lain yang bisa kita lakukan itu kami sudah menerapkan unsur-unsur dari tadi, yaitu learning di komunitas belajar ini. Dalam komunitas belajar ini kan kita akan siswa itu akan dibentuk dalam dalam kelompok heterogen, yang tentu dalam kelompok heterogen ini terdapat siswa yang kemampuan yang lebih. Maka siswa yang memiliki kemampuan yang lebih ini, dia akan berhak dan dia bisa membantu teman yang mengalami kesulitan untuk bisa memperjelas persoalan tersebut. Baik, bisa jawaban dari materi, apakah Kak Ica bisa menerima jawaban tersebut? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dengan pertanyaan apakah inclusive learning bisa diterapkan pada kurikulum merdeka dengan menuntut pembelajaran yang diferensiasi? Baik, pada materi kami silakan. Baik, inclusive learning bisa diterapkan dalam kurikulum yang menuntut diferensiasi. Yang pertama, fokus pada kebutuhan individu. Inclusive learning memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi topik atau masalah sesuai dengan minat dan tingkat pemahaman mereka. Hal ini memungkinkan pengajaran yang lebih personal, memberi ruang bagi siswa dengan kemampuan berbeda untuk belajar sesuai kecepatan mereka. Yang kedua itu mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Dalam model inquiry, siswa diberi kesempatan untuk mempelajari
materi melalui berbagai pendekatan seperti eksperimen, diskusi, atau proyek. Ini mendukung keberagaman gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, baik itu auditori atau kinestetik. Tambahan dari saya, tentu ini bisa sangat cocok diterapkan dalam kurikulum merdeka, karena kita bisa melihat dari prinsip dari kurikulum merdeka itu memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar dengan cara lebih kreatif dan juga aktif. Nah, inquiry membantu prinsip dari kurikulum merdeka ini, yaitu dengan cara menghadirkan metode inquiry, menghadirkan metode yang berbasis aktif, kreatif, dan memecahkan permasalahan. Dengan adanya metode dan tentu dengan hadirnya metode inquiry ini, itu bisa memberikan dampak yang bagus juga di hadirnya kurikulum merdeka. Intinya kurikulum merdeka dengan metode inquiry sejalan dan bisa diterapkan. Baik, itu saja jawaban dari pemateri. Apakah Kakak Brian bisa menerima jawaban tersebut? Baik, terima kasih. Karena semua pertanyaan dari audiens bisa dijawab oleh pemateri, maka sesi diskusi kita kali ini ditutup. Mari kita berikan